Angin sore di pesisir barat Sumatera membawa kabar baru. Di warung kopi kecil dekat pelabuhan, para nelayan menatap layar televisi yang menayangkan kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran. Sorak kecil terdengar ketika wajah muda itu muncul dengan senyum khasnya. Bagi mereka, ini bukan sekadar kunjungan pejabat. Ini tanda bahwa suara daerah, suara rakyat di tepian negeri sedang benar-benar didengarkan. Semangat itu terasa seperti api kecil yang merambat pelan, menghangatkan hati banyak orang. Dari Aceh hingga Lampung, warga berkumpul, berdiskusi, dan membicarakan perubahan yang kini mulai mereka rasakan. Dulu cuma janji, sekarang mulai terasa nyata, kata seorang ibu guru di Padang Panjang sambil menatap murid-muridnya yang tengah menikmati makan siang bergizi di sekolah. Program makan bergizi gratis bukan lagi wacana di atas kertas, tapi bukti bahwa pemerintah memikirkan masa depan anak-anak mereka. Di puskesmas desa terpencil di Tapanuli, antrean warga tampak rapi. Petugas kesehatan yang tersenyum ramah, memeriksa tekanan darah, memberikan vitamin, dan menyampaikan edukasi tentang pola hidup sehat. Program cek kesehatan gratis (CKG) telah menjangkau mereka yang sebelumnya tak mampu berobat rutin. Sekarang tak perlu takut datang ke puskesmas, ujar seorang petani tua. Ia baru saja diperiksa dan diberi obat tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Kehadiran Gibran di tengah masyarakat disambut bukan karena popularitas semata, tapi karena kerja yang benar-benar terlihat. Ia datang tidak membawa slogan muluk, melainkan langkah-langkah konkret yang bisa dirasakan langsung. Warga Sumatera menyebutnya sebagai pemimpin muda yang mau turun ke lumpur, bukan hanya berdiri di podium. Ada sesuatu yang jujur dari sikap itu, keinginan tulus untuk memperbaiki, bukan hanya mengatur. Sorotan kamera mungkin hanya menangkap senyum dan sambutan, tapi di balik layar ada harapan yang tumbuh dalam diam. Harapan dari mereka yang hidup dari hasil bumi, dari laut, dari keringat sendiri. Mereka melihat dalam sosok Gibran energi baru yang menolak menyerah pada politik lama yang penuh basa-basi. Ia berbicara dengan data, bertindak dengan hati. Itulah yang membuat namanya menggema di Sumatera, bukan karena janji, tapi karena aksi. Di kota Medan, sekelompok mahasiswa berdiskusi tentang arah pembangunan Indonesia. Mereka mengakui bahwa pemimpin muda seperti Gibran membawa cara pandang baru, cepat, adaptif, dan berorientasi hasil. Kita butuh kontinuitas, bukan gonta-ganti kebijakan, ucap salah satu dari mereka. Pandangan itu diamini banyak orang, terutama di daerah yang butuh stabilitas untuk melanjutkan pembangunan. Sementara di Jambi, sekelompok petani sawit menceritakan bagaimana bantuan pupuk dan pendampingan teknis kini lebih terkoordinasi karena kebijakan pusat dan daerah berjalan seirama. Dulu kebijakan datangnya lambat, sekarang cepat, kata seorang petani muda sambil tersenyum. Mereka tak tahu persis mekanisme di pusat, tapi mereka tahu satu hal. Perubahan ini terasa di tanah mereka sendiri. Gibran mungkin belum lama menjabat, tapi cara ia bergerak memberi kesan mendalam, cepat, tangkas, dan tak bertele-tele. Bagi warga Sumatera, gaya seperti itu terasa menyegarkan. Ia bukan tipe pejabat yang datang untuk formalitas, melainkan pemimpin yang datang untuk bekerja. Dalam setiap kunjungan, ia menyapa anak-anak, menyalami petani, mendengarkan nelayan. Gestur sederhana, tapi penuh makna. Kini dukungan terhadap Gibran tak hanya datang dari para relawan atau pejabat daerah. Ia tumbuh dari hati rakyat sendiri, dari rasa percaya yang lahir karena bukti nyata. Orang-orang mulai bicara bahwa kalau program ini terus dijalankan, Sumatera bisa menjadi wajah baru kemajuan Indonesia. Sebuah pulau yang dulu sering terabaikan, kini bangkit dengan keyakinan bahwa mereka punya tempat dalam peta pembangunan nasional. Dan di ujung hari, ketika matahari tenggelam di balik barisan bukit-bukit tinggi, seorang pemuda berdiri di depan rumah kayu sederhana. Ia menatap langit merah jingga dan berbisik pelan. Kalau pemimpin ini terus jalan 2 periode, mungkin hidup kita benar-benar berubah. Kalimat sederhana itu mewakili jutaan harapan dari ujung barat negeri, harapan yang kini menyala di tanah Sumatera, hangat, tulus,
dan penuh keyakinan. Pagi itu, udara Sumatera masih basah oleh embun. Dari tepian Danau Maninjau hingga sawah luas di Deli Serdang, kabar tentang keberhasilan program pemerintah menyebar seperti angin tenang yang membawa harapan baru. Warga yang dulu skeptis kini mulai bicara dengan nada yakin. Mereka tak lagi menilai kebijakan dari spanduk atau pidato, tapi dari apa yang mereka lihat dan rasakan sendiri di tanah kelahiran mereka. Di sekolah dasar pedalaman Solok Selatan, anak-anak antre dengan rapi. Di tangan kecil mereka, kotak makan berisi nasi, sayur, dan lauk bergizi, hasil program makan bergizi gratis yang kini menjangkau ribuan sekolah. Guru-guru bercerita, sejak program itu berjalan, jumlah anak yang absen karena sakit menurun drastis. Anak-anak lebih ceria, lebih aktif, dan yang paling penting, mereka mulai punya semangat untuk bermimpi. Dulu mereka datang ke sekolah tanpa sarapan. Sekarang mereka datang dengan senyum, kata seorang guru sambil menahan haru. Sementara di sebuah puskesmas di Muara Enim, antrian pasien berjalan tertib. Tak ada wajah gelisah, tak ada keluhan soal biaya. Petugas kesehatan memanggil satu persatu warga yang datang memeriksakan diri dalam program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Di ruangan sederhana itu perubahan terasa nyata, bukan karena bangunan baru, tapi karena rasa aman. Rasa aman bahwa kesehatan bukan lagi hak yang harus dibeli mahal, tapi bagian dari keadilan sosial yang dijanjikan negara. Gibran tak hanya menandatangani kebijakan, ia menelusuri jalannya. Dalam beberapa kunjungan kerja, ia terlihat meninjau langsung puskesmas, berdialog dengan tenaga medis, bahkan mengecek data penerima manfaat. Bukan untuk pencitraan, tapi untuk memastikan program berjalan tanpa manipulasi. Kita tidak boleh kerja setengah hati, ucapnya tegas dalam satu kesempatan. Kalimat sederhana itu menancap di benak banyak orang. Pesan bahwa kepemimpinan harus diukur dari keberanian untuk hadir di lapangan. Bagi warga Sumatera, sikap itu menjadi oase di tengah panasnya dunia politik yang sering penuh sandiwara. Mereka melihat seorang pemimpin muda yang tidak sibuk membela diri dari isu, melainkan sibuk membela rakyat dengan kerja nyata. Saat banyak pejabat sibuk berdebat di layar kaca, Gibran memilih berada di tengah sawah, di jalan berdebu, di rumah sakit kecil yang jarang disorot kamera. Dan disitulah ia memenangkan hati masyarakat, bukan lewat kata, tapi lewat tindakan. Tak hanya bidang kesehatan dan pendidikan, geliat pembangunan di sektor produktif juga mulai terasa. Di pesisir Bengkulu, nelayan mendapatkan pelatihan digitalisasi pasar ikan. Mereka kini bisa menjual hasil tangkapan langsung lewat aplikasi, tanpa harus menunggu tengkulak. Harga lebih adil, hasil lebih banyak, kata seorang nelayan muda dengan senyum lebar. Program digitalisasi ini menjadi wajah baru ekonomi rakyat yang lebih mandiri, salah satu agenda Gibran untuk menyiapkan masyarakat menghadapi era modern tanpa meninggalkan akar tradisi. Di sisi lain, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah mulai menunjukkan keselarasan yang jarang terjadi di masa lalu. Banyak kepala daerah mengakui, instruksi Wapres untuk menghapus ego sektoral membuat program lebih efisien. Dana pembangunan tidak lagi terhambat karena tumpang tindih regulasi. Kalau semua kompak, rakyat yang untung, ujar seorang bupati di Sumatera Barat ketika mendampingi Gibran dalam kunjungan kerja. Keberanian Gibran menegaskan sinergi inilah yang membuat roda pembangunan berputar lebih cepat. Kehadiran Gibran di tengah rakyat membawa suasana baru dalam gaya kepemimpinan nasional. Ia tak banyak berbicara soal prestasi, tapi prestasinya justru berbicara sendiri. Anak muda di Sumatera menilai bahwa inilah contoh pemimpin yang nggak ribut tapi gerak. Mereka melihat kombinasi antara ketegasan dan empati, dua hal yang sering hilang dari politikus masa kini. Ia tidak berusaha tampil sempurna,
tapi berusaha tampil berguna. Bagi masyarakat yang sudah lama lelah dengan janji-janji manis, keberlanjutan program seperti ini menjadi tolak ukur. Mereka menilai bukan dari retorika, tapi dari keberlanjutan manfaat. Mereka tahu perubahan besar tak bisa dicapai dalam satu periode, tapi butuh konsistensi, butuh waktu, dan butuh keberanian untuk melawan pola lama. Karena itu, seruan lanjutkan 2 periode bukan lahir dari doktrin politik, melainkan dari pengalaman hidup yang nyata. Dan di tengah semangat itu, Sumatera kini berdiri sebagai saksi bahwa kebijakan yang berpihak pada rakyat tidak perlu bising untuk terdengar. Cukup hadir, cukup nyata, cukup dirasakan. Gibran telah membuktikan bahwa pembangunan sejati bukan tentang seberapa keras kita berbicara di panggung, tapi seberapa jauh tangan kita menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Dari tanah Sumatera, keyakinan itu tumbuh, diam-diam, tapi pasti, menjadi fondasi kuat bagi masa depan yang lebih berkeadilan. Sore itu, langit di atas bukit barisan berwarna keemasan. Di antara pepohonan karet dan padi yang bergoyang lembut, percakapan kecil terjadi di warung kopi sederhana. Kalau program ini terus jalan, anak-anak kita bisa hidup lebih baik, ujar seorang bapak sambil menyeruput kopi hitam. Kalimat itu sederhana, tapi di baliknya tersimpan rasa percaya yang mulai tumbuh kuat di hati rakyat. Kepercayaan bahwa perubahan yang kini mereka lihat tidak boleh berhenti di tengah jalan. Dari pelosok Sumatera Selatan hingga pesisir Aceh Barat, dukungan untuk Gibran mulai terdengar seperti gelombang besar yang tak terbendung. Bukan karena janji yang diulang-ulang, tapi karena bukti yang mereka lihat sendiri. Program kesehatan berjalan, pendidikan bergizi menjangkau sekolah-sekolah terpencil, dan roda ekonomi rakyat mulai bergerak dengan arah yang jelas. Masyarakat sadar, untuk menjaga ritme kemajuan ini dibutuhkan kesinambungan, bukan sekedar pergantian wajah di kursi pemerintahan. Di pasar tradisional Padang, para pedagang kecil bercerita dengan nada yakin. Mereka tak lagi bicara soal politik, tapi soal manfaat. Kalau semua program ini berhenti nanti, rugi kita, kata seorang ibu penjual sayur. Ia melihat perbaikan nyata dalam stabilitas harga dan akses bantuan modal. Dukungan mereka lahir dari rasa logis bahwa keberhasilan bukan hasil sulap, melainkan hasil kerja yang harus dilanjutkan. Para tokoh muda di kampus-kampus Sumatera juga mulai mengubah cara mereka memandang politik. Dulu, politik dianggap arena rebutan kuasa. Sekarang, mereka melihatnya sebagai kesinambungan visi. Kalau setiap 5 tahun ganti arah, bangsa ini tak akan sampai kemana-mana, ujar seorang mahasiswa di Medan. Pandangan itu kini menjadi semacam kesadaran kolektif, bahwa melanjutkan bukan berarti stagnan, melainkan memastikan benih perubahan tumbuh sempurna. Di ruang-ruang diskusi warga muncul gagasan bahwa 2 periode bukan sekedar hak politik, tapi tanggung jawab moral. Sebab rakyat yang sudah merasakan manfaat punya kewajiban menjaga agar program tidak mandek. Gibran dianggap simbol regenerasi politik yang sehat, bukan datang membawa beban masa lalu, melainkan membawa harapan masa depan. Figur muda yang menolak citra pejabat jauh dari rakyat dan memilih menanam jejaknya langsung di tanah yang basah oleh keringat rakyat kecil. Tak sedikit yang menyebut bahwa gaya kepemimpinan Gibran mencerminkan generasi baru, cepat mengambil keputusan tapi tetap terbuka pada kritik. Di Sumatera, masyarakat terbiasa dengan budaya to the point. Mereka menilai dari hasil, bukan omongan. Dan di situ, Gibran unggul. Ia jarang berdebat panjang di media, tapi sering muncul di lapangan dengan solusi konkret. Gaya kerja yang seperti ini membuat warga merasa dekat. Bukan hanya karena ia muda, tapi karena ia hadir dengan cara yang sederhana dan tulus. Bagi para petani di Lahat, kesinambungan kepemimpinan berarti stabilitas harga dan kelancaran distribusi pupuk. Bagi nelayan di Sibola, artinya jaminan bahan bakar dan pasar yang lebih adil. Dan bagi para tenaga kesehatan di pelosok,
berarti kepastian program tetap berjalan tanpa terhenti karena perubahan kebijakan. Semua itu menyatu menjadi satu suara. Lanjutkan agar manfaatnya tak terputus di tengah jalan. Namun yang paling menarik adalah bagaimana dukungan ini tidak datang dari kampanye besar-besaran, tapi tumbuh alami dari bawah, dari obrolan warung, ruang kuliah, hingga grup WhatsApp komunitas tani. Gelombang ini tidak dibentuk oleh propaganda, tapi oleh kesadaran kolektif bahwa kepemimpinan yang baik harus diberi waktu untuk matang. Rakyat mulai belajar bahwa demokrasi bukan soal mengganti cepat, tapi soal memberi kesempatan kepada yang benar-benar bekerja. Banyak pengamat menyebut bahwa Sumatera kini menjadi barometer dukungan rasional. Wilayah yang menilai pemimpin dari hasil kerja, bukan dari pencitraan. Dan dari sana muncul keyakinan bahwa Gibran bukan sekedar representasi kaum muda, tapi simbol kesinambungan pemerintahan yang stabil dan progresif. Dalam satu kalimat, rakyat menyebutnya anak muda yang membawa arah. Ketika malam turun dan lampu-lampu di kampung menyala, cerita tentang Gibran masih terus bergulir dari satu rumah ke rumah lain. Ada semacam rasa aman yang baru, rasa bahwa masa depan bangsa ini sedang digenggam oleh sosok yang tahu kemana ia akan membawa rakyatnya. Dari Sumatera, gema dukungan itu terus bergulir, pelan tapi pasti, membentuk gelombang yang tidak hanya bicara politik, tapi bicara tentang keyakinan bahwa perubahan sejati pantas diberi waktu untuk berlanjut 2 periode. Setiap langkah perubahan selalu menimbulkan riak. Dan ketika ombak dukungan terhadap Gibran semakin meninggi, datanglah gelombang lain. Fitnah, tudingan, dan narasi miring yang sengaja dilemparkan ke tengah masyarakat. Tujuannya satu, mengaburkan keberhasilan dengan kabut kebencian. Tapi rakyat Sumatera sudah cukup dewasa untuk membaca situasi. Mereka tahu, semakin keras seorang pemimpin difitnah, semakin besar pula rasa takut lawan terhadap keberhasilannya. Isu-isu liar mulai bermunculan di media sosial. Ada yang menuding soal latar pendidikan, ada yang menggiring opini tentang keabsahan jabatan, bahkan ada yang mencoba menuduh program-program rakyat hanyalah pencitraan politik. Namun setiap kali isu itu muncul, fakta di lapangan seolah menjawabnya tanpa perlu kata-kata. Anak-anak tetap makan siang bergizi di sekolah. Petani tetap menerima bantuan teknis. Puskesmas tetap penuh dengan senyum pasien yang terlayani. Bukti-bukti nyata membuat fitnah kehilangan daya gigitnya. Yang menyedihkan bukan isi fitnahnya, melainkan betapa tega sebagian orang berupaya menjatuhkan lewat kebohongan. Mereka lupa bahwa rakyat kini bukan lagi penonton pasif yang mudah disetir. Warga Sumatera yang dikenal keras kepala dalam hal kebenaran, punya cara sendiri membaca situasi. Mereka tidak mudah percaya pada kabar burung tanpa dasar. Kalau memang salah, pasti kita tahu dari hasil kerjanya. Kata seorang pedagang di Tanjung Balai. Dan kalimat itu seolah jadi tamparan bagi para penyebar isu. Sebagian pengamat politik bahkan menilai gempuran fitnah yang diarahkan ke Gibran justru menjadi ujian karakter. Dan seperti baja yang dibakar, panas itulah yang membentuk keteguhan. Gibran tak menanggapi dengan emosi. Ia tetap bekerja, tetap turun ke lapangan, tetap hadir di tengah masyarakat. Sikap tenang itu justru menciptakan kontras tajam dengan mereka yang sibuk berteriak di layar kaca. Disinilah publik melihat perbedaan antara pemimpin dan pencari sensasi. Di dunia politik, fitnah seringkali menjadi senjata terakhir bagi mereka yang kehilangan ide. Mereka tak punya konsep, maka yang diserang adalah pribadi. Tapi di hadapan masyarakat yang sudah bisa menimbang, serangan semacam itu tampak seperti sandiwara murahan. Rakyat tahu, ketika fitnah datang bertubi-tubi, itu artinya seseorang sedang berada di jalur yang benar. Dan itulah yang kini mereka yakini pada sosok Gibran. Warga Sumatera bukan tipe yang mudah terprovokasi. Mereka terbiasa menghadapi kerasnya hidup, tahu membedakan mana keringat dan mana tipu daya.
Ketika lawan-lawan politik mencoba menggoreng isu untuk menjatuhkan, justru kepercayaan rakyat makin menguat. Kalau mereka sibuk menjelekkan, berarti mereka takut. Ucap seorang petani di Damasraya sambil tersenyum tenang. Ucapan sederhana itu mencerminkan kedewasaan rakyat dalam membaca arah politik bangsa. Isu pendidikan palsu, relasi kekuasaan, bahkan tudingan manipulasi data program, semuanya telah dicoba, tapi tidak ada yang benar-benar menggoyahkan fondasi dukungan di lapangan. Karena rakyat menilai dari kerja, bukan dari kata. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana program terus berjalan meski dihantam opini buruk. Gibran seolah menjawab fitnah bukan dengan klarifikasi, tapi dengan kerja yang lebih keras, seolah berkata, lihat sendiri hasilnya. Dan hasil itu berbicara lebih lantang dari ribuan tuduhan. Infrastruktur sosial tumbuh, layanan publik membaik, dan yang paling penting, rasa percaya diri masyarakat meningkat. Warga kecil yang dulu merasa tak dianggap, kini merasa punya tempat dalam kebijakan nasional. Semua itu membuat fitnah kehilangan arah. Bagaimana mungkin kebohongan bisa menenggelamkan kerja nyata yang setiap hari dirasakan jutaan orang? Lawan-lawan politik yang dulu begitu vokal, kini mulai kehilangan nafas. Mereka berteriak di ruang yang semakin sepi, sementara rakyat memilih sibuk bekerja dan menikmati hasil program yang berjalan. Mereka mulai sadar suara fitnah tak bisa menutupi sinar keberhasilan yang terlalu terang. Justru setiap serangan yang datang menjadi cermin bagi publik untuk menilai siapa yang bekerja dan siapa yang hanya pandai berteriak. Dan pada akhirnya, Sumatera menjadi saksi ketenangan itu. Dari ujung Aceh hingga Tanjung Lampung, masyarakat melihat bagaimana badai fitnah hanya menjadi debu yang berterbangan, tak pernah mampu menggoyahkan akar keyakinan yang sudah tumbuh kuat. Karena rakyat tahu, pemimpin yang tulus tidak diukur dari seberapa sering ia difitnah, tapi dari seberapa kuat ia tetap berdiri, bekerja, dan membuktikan bahwa kebenaran selalu punya cara untuk menang. Setelah badai fitnah mereda, banyak yang mengira Gibran akan membalas dengan kata-kata keras. Tapi, justru sebaliknya, ia memilih diam, bukan dalam arti pasif, melainkan diam yang berisi strategi. Ia tahu, dalam dunia politik, bukan suara paling keras yang menang, melainkan langkah paling tepat. Dan langkah itu ia ambil dengan satu cara sederhana, kembali bekerja. Karena bagi Gibran, serangan paling mematikan terhadap fitnah adalah hasil nyata yang tak bisa disangkal. Keheningannya membuat lawan-lawan politik kebingungan. Mereka menunggu balasan, berharap ada reaksi emosional yang bisa dijadikan bahan baru untuk digoreng di publik. Tapi yang muncul justru kabar tentang penyaluran bantuan untuk UMKM di pelosok, kunjungan mendadak ke sekolah, dan inspeksi fasilitas kesehatan tanpa pemberitahuan. Gibran menjawab tuduhan dengan tindakan yang membisu tapi menampar keras. Ia seolah ingin mengatakan, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada mereka yang tak mau melihat. Sikap itu ternyata menular ke masyarakat. Rakyat mulai belajar dari ketenangannya. Mereka tidak lagi terjebak dalam debat kusir di media sosial, melainkan sibuk menunjukkan hasil nyata dari program yang mereka nikmati. Seorang nelayan di Sibolga berkata dengan nada sederhana, kalau sudah kenyang dan anak sekolah gratis, buat apa ribut di internet? Kalimat itu mungkin terdengar ringan, tapi maknanya dalam. Karena ia menandai kemenangan akal sehat di atas kebisiman politik. Para pengamat kemudian mulai membaca fenomena ini sebagai serangan balik dari keheningan. Tanpa perlu adu argumentasi, publik sendiri yang menjadi tameng. Mereka tidak lagi menunggu penjelasan dari atas, karena mereka sudah melihat jawabannya di lapangan. Di titik inilah, Gibran berhasil mengubah pola permainan. Ia tak perlu mengeluarkan energi untuk membantah fitnah, karena rakyat yang melakukannya dengan bukti kehidupan mereka sendiri. Dari hari ke hari, efeknya semakin terasa. Tingkat kepercayaan publik meningkat bukan karena kampanye besar-besaran, melainkan karena konsistensi. Setiap langkah kecil yang dilakukan, setiap janji kecil yang ditepati, menjadi batu bata yang membangun dinding kepercayaan. Dan kepercayaan itu, sekali terbentuk, tak mudah diruntuhkan bahkan oleh gempuran opini yang paling keji sekalipun. Politik, dalam pandangan Gibran, bukan tentang siapa yang paling sering tampil di layar kaca, tapi siapa yang paling sering hadir di hati rakyat. Di sisi lain, mereka yang dulu rajin menyebar isu kini mulai terlihat kehilangan arah. Beberapa di antaranya bahkan diam-diam mengakui strategi Gibran terlalu matang untuk dilawan dengan narasi kosong. Ia tidak menampik tuduhan, tapi meniadakannya melalui kinerja. Ketika lawan sibuk berbicara, ia sibuk berbuat.
Ketika yang lain berteriak mencari perhatian, ia menunduk bekerja. Keheningan itu menjadi gema yang justru menggema lebih keras di benak masyarakat. Rakyat pun mulai menyadari bahwa keheningan bukan tanda ketakutan, melainkan kekuatan. Ketenangan seorang pemimpin menciptakan rasa aman, rasa bahwa negara ini masih berada di tangan yang mampu berpikir jernih di tengah riuhnya kepentingan. Di berbagai daerah mulai muncul semacam solidaritas baru, bukan karena kampanye, melainkan karena rasa kagum terhadap cara Gibran menghadapi tekanan dengan kepala dingin. Keheningan itu juga membuka ruang bagi refleksi. Banyak tokoh muda, aktivis, dan masyarakat sipil mulai menilai ulang daya politik lama yang selalu ribut tapi minim hasil. Mereka melihat bahwa perubahan tidak harus selalu lantang. Kadang diam yang bekerja jauh lebih kuat daripada 1000 orasi. Dari situ, muncul gelombang baru, generasi muda yang ingin meniru gaya kepemimpinan yang tenang tapi tajam, lembut tapi efektif. Dalam waktu singkat, keheningan Gibran berubah menjadi simbol perlawanan yang elegan. Ia tidak menurunkan derajatnya untuk berdebat dengan mereka yang hanya mencari sensasi. Ia menaikkan standar politik ke arah yang lebih beradab. Di tengah atmosfer panas yang seringkali membuat publik lelah, kehadirannya menjadi oase, tempat di mana kerja keras lebih didengar daripada suara gaduh. Dan pada akhirnya, dari keheningan itu muncul satu pelajaran besar. Pemimpin yang benar tidak perlu menjelaskan dirinya, karena rakyatlah yang akan berbicara untuknya. Gibran membuktikan bahwa dalam politik, kekuatan sejati bukan berasal dari volume suara, tapi dari keteguhan sikap. Karena ketika badai telah reda, hanya pemimpin yang tetap berdiri tenang di tengah puing-puing opini yang akan dikenang sebagai pelindung rakyat, bukan penghibur panggung. Hari-hari berlalu, dan gema dukungan dari seluruh penjuru negeri makin menggema. Di pasar tradisional, di sawah, di kampus, bahkan di ruang-ruang digital, nama Gibran kini dibicarakan bukan sebagai wakil presiden muda, tapi sebagai simbol keteguhan baru dalam politik Indonesia. Rakyat mulai sadar bahwa mereka tak lagi mudah dipengaruhi oleh suara-suara yang datang membawa kebencian. Mereka belajar membedakan mana kritik yang tulus dan mana fitnah yang hanya ingin menanam benih keraguan. Di medan politik yang kian keras, Gibran memilih jalannya sendiri. Jalan yang mungkin tak selalu populer, tapi punya arah yang pasti. Ia tahu, rakyat sudah terlalu sering dijadikan objek permainan wacana. Maka, ia memilih menjadi sosok yang bekerja tanpa banyak kata. Dan diam-diam, rakyat menyukai itu. Mereka bosan dengan janji yang melambung tanpa bukti. Mereka ingin pemimpin yang membumi, yang tahu cara menyapa tanpa naskah dan memahami kesulitan tanpa harus diberi laporan tebal. Suatu sore di Palembang, Gibran berdiri di tepi Sungai Musi. Angin berhembus lembut, membawa aroma air dan kehidupan masyarakat yang menggantungkan diri pada arusnya. Ia berbincang dengan nelayan, mendengar keluhan tentang harga solar, dan mencatat tanpa banyak bicara. Momen sederhana itu terekam dalam hati warga sekitar. Bagi mereka, kehadiran Gibran bukan lagi tentang protokol atau politik, tapi tentang rasa bahwa pemerintah akhirnya benar-benar mendengar. Dari situ, mulai muncul satu kekuatan yang tak bisa dikendalikan siapapun. Suara rakyat. Yang dulu diam kini mulai bersuara lantang di media sosial, menepis kabar bohong yang menyerang pemerintah. Tanpa diminta, mereka membuat video, tulisan, dan kesaksian pribadi tentang perubahan yang mereka rasakan. Gerakan ini bukan karena disuruh, tapi karena mereka merasa punya kewajiban untuk menjaga sesuatu yang sedang berjalan baik. Kekuatan rakyat ini justru menjadi tembok pelindung yang lebih kokoh dari strategi politik manapun. Ketika lawan mencoba melancarkan isu baru tentang proyek yang disebut gagal atau kebijakan yang dituduh berat sebelah, jawabannya langsung muncul dari masyarakat sendiri. Saya penerima program itu dan ini buktinya. Tulis seorang ibu di Padang lewat unggahan singkat. Dalam dunia digital yang cepat, kesaksian jujur dari rakyat jauh lebih kuat daripada ratusan artikel opini berbayar.
Fenomena ini membuat publik menyadari bahwa politik bukan lagi urusan elit di atas, melainkan kesadaran bersama di bawah. Rakyat bukan sekedar penonton, mereka kini menjadi pelaku. Dan di tengah arus itu, Gibran berdiri tanpa banyak bicara, menyaksikan sendiri bagaimana kepercayaan yang ia bangun perlahan berubah menjadi gerakan sosial. Ia tak perlu mengatur, tak perlu memerintah. Rakyat sudah tahu arah mana yang harus dijaga. Lawan-lawan politik mulai merasakan tekanan yang berbeda. Mereka tidak lagi berhadapan hanya dengan figur Gibran, tapi dengan gelombang rakyat yang membela dengan hati. Setiap narasi negatif yang dilontarkan justru berbalik arah, menjadi bahan pembuktian baru bahwa masyarakat sudah jenuh dengan permainan lama. Serangan yang dulu efektif kini terasa tumpul. Kebenaran sudah punya penjaganya sendiri, rakyat yang sadar dan terdidik oleh pengalaman. Dalam berbagai wawancara, Gibran sering menekankan bahwa perjuangan ini bukan tentang dirinya, tapi tentang menjaga kesinambungan kerja besar bangsa. Kita sedang menanam, bukan sedang berkuasa, katanya tenang. Kalimat itu kemudian viral, bukan karena puitis, tapi karena sederhana dan tulus. Rakyat tahu, ia tidak sedang berusaha tampil bijak. Ia memang sedang berbuat baik. Di tengah hiruk-pikuk politik yang penuh drama, ketulusan seperti itu terasa langka, dan justru karena itulah ia dipercaya. Di kota-kota besar muncul gerakan anak muda yang menamakan diri mereka generasi lanjutkan. Mereka membuat konten positif, turun ke lapangan, dan mengedukasi publik tentang manfaat nyata dari program pemerintah. Bagi mereka, mendukung Gibran bukan sekedar soal politik, tapi soal masa depan. Mereka ingin memastikan arah yang sudah benar tidak diganggu oleh kepentingan sesaat. Mereka ingin negeri ini terus tumbuh dengan energi muda yang penuh idealisme. Dan dari situ, Indonesia mulai terasa lebih hidup. Suara rakyat yang dulu tercecer, kini menyatu dalam satu irama. Keinginan untuk melanjutkan bukan mengulang. Mereka tahu perjalanan ini masih panjang, tantangan belum berhenti. Tapi kali ini, mereka tak lagi sendirian. Di depan mereka ada sosok muda yang tenang. Di belakangnya ada bangsa yang percaya. Suara rakyat kini bukan sekedar gema di udara. Ia telah menjelma menjadi kekuatan yang tak bisa dibungkam oleh siapapun. Langit pagi di Bukit Barisan memantulkan sinar keemasan yang lembut, seolah ikut menyambut lembar baru dalam perjalanan negeri ini. Di setiap sudut Sumatera, dari desa hingga kota, rasa optimisme kini tumbuh seperti padi di musim hujan. Pelan tapi pasti, menguat dan mengisi ruang. Rakyat mulai percaya bahwa masa depan bukan lagi sekedar janji, melainkan sesuatu yang sedang dibangun bersama. Di tengah suasana penuh harapan itu, sosok Gibran berdiri bukan sebagai simbol kekuasaan, tapi sebagai jembatan antara masa lalu yang berjuang dan masa depan yang ingin terus maju. Ia tahu, meneruskan perjuangan 2 periode bukan perkara mudah. Banyak tantangan yang menanti, dari tekanan politik, kepentingan ekonomi, hingga pandangan skeptis yang selalu mencari celah. Namun di balik semua itu, ada kekuatan besar yang tak terlihat, kepercayaan rakyat yang kini tumbuh menjadi fondasi kokoh. Kepercayaan itu lahir bukan dari janji-janji, melainkan dari bukti yang sudah dirasakan di setiap sendi kehidupan masyarakat. Program-program yang dicanangkan kini tak hanya berjalan, tapi berkembang. Di bidang pendidikan, digitalisasi sekolah menembus pelosok. Anak-anak di Tapanuli kini bisa belajar lewat tablet yang terhubung dengan kurikulum nasional. Di sektor kesehatan, layanan berbasis teknologi mulai diterapkan di puskesmas terpencil, membuat pasien cukup membawa kartu identitas untuk terhubung ke sistem nasional. Dan di bidang pertanian, para petani muda dibekali pelatihan modern agar hasil panen lebih efisien dan ramah lingkungan. Semua berjalan bukan karena kebetulan, tapi karena kerja yang terencana. Namun di balik semua capaian itu, ada kesadaran baru yang tumbuh di hati Gibran, bahwa perjuangan sejati bukan soal membuktikan diri, melainkan menjaga kesinambungan. Ia tak ingin pembangunan berhenti di tengah jalan, hanya karena pergantian wajah di kursi kepemimpinan. Ia tahu,
negeri ini terlalu besar untuk dibangun dalam satu periode dan terlalu berharga untuk dipertaruhkan demi ambisi sesaat. Maka, ia menanamkan pesan sederhana. Kalau ingin Indonesia kuat, jangan biarkan kerja baik berhenti di tengah jalan. Pesan itu bergema di kalangan rakyat, di warung kopi, di kampus, di pabrik. Orang-orang mulai membicarakan pentingnya melanjutkan arah yang sudah benar. Mereka tak ingin kembali ke masa di mana perubahan berhenti karena pergantian kekuasaan. Mereka ingin kontinuitas, bukan pergulatan tanpa ujung. Dari sinilah muncul kesadaran bahwa 2 periode bukan semata tentang jabatan, tapi tentang menjaga nyala obor agar tidak padam di tengah jalan. Lawan-lawan politik tentu tak tinggal diam. Mereka mencoba mengemas narasi baru, menyerang dengan isu-isu segar tentang kebijakan yang disebut tak berpihak, tentang potensi dinasti, bahkan tentang tuduhan ambisi pribadi. Tapi kali ini, rakyat sudah punya imunitas. Mereka sudah belajar dari pengalaman bahwa tak semua yang dikatakan keras itu benar dan tak semua yang dikatakan lembut itu jujur. Fitnah kini tak lagi mempan karena rakyat sudah bisa menilai dengan mata kepala mereka sendiri. Sementara itu Gibran tetap melangkah tenang. Ia tidak membalas dengan kata, tapi dengan kerja. Ia tidak mencari simpati, tapi hasil. Dalam diam, ia terus memantau jalannya program, memastikan setiap kebijakan tepat sasaran. Di tangannya, pemerintahan muda ini seperti mesin yang terus bergerak tanpa henti. Cepat, efisien, tapi tetap manusiawi. Setiap langkahnya adalah pesan. Setiap kebijakannya adalah pernyataan bahwa perubahan sejati tidak perlu teriak, cukup terlihat dan dirasakan. Dan di balik segala hiruk-pikuk politik, ada satu hal yang membuat rakyat semakin yakin, kejujuran. Bukan kejujuran yang diucapkan di depan kamera, tapi kejujuran dalam cara bekerja, cara menatap rakyat, dan cara menepati janji tanpa banyak bicara. Itu yang membuat banyak orang kembali percaya bahwa politik bisa bersih, bahwa pemimpin bisa benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk citra. Kini, Indonesia memasuki babak baru, bukan era pertarungan, tapi era keberlanjutan. Di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, rakyat mulai bicara tentang masa depan dengan nada optimis. Mereka tak lagi sekedar berharap, tapi ikut berpartisipasi. Karena mereka tahu keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh satu pemimpin, tapi oleh seluruh rakyat yang memilih untuk tidak menyerah pada pesimisme. Dan di tengah semua itu, Gibran berdiri sebagai sosok muda yang telah ditempa badai. Ia bukan lagi sekedar wakil presiden yang digadang-gadang, tapi figur yang tumbuh bersama rakyatnya. Ia tidak menatap masa depan dengan ambisi pribadi, tapi dengan rasa tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa perjuangan yang sudah dimulai tidak berhenti di tengah jalan dan bahwa api perubahan ini terus menyala, menerangi jalan panjang Indonesia menuju kemajuan yang sejati.